Sudah dilaksanakan. Kedua, doa dan menyanyikan Indonesia Raya dan Mars KB. Ketiga, sambutan Ketua HIMSI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilanjutkan penandatanganan nota kesepakatan. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya materi, berikutnya postes dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars KB. Peserta dimohon berdiri. Jangan
Peserta dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua HIMSI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Cornelius Siswo Widyatmoko, MPSI Psikolog. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk kita semua, untuk para partisipan, peserta yang mengikuti kelas kerabat ini, gitu ya. Nah, eh, pada kesempatan ini eh, Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat kesempatan yang sangat baik bekerja sama dengan BKKBN untuk berkontribusi, untuk berperan serta terlibat dalam edukasi tentang stunting, khususnya untuk pencegahan stunting. Kami merasa ini kesempatan yang sangat baik sekali karena pencegahan stunting ini walaupun melibatkan unsur-unsur yang sifatnya gizi, medis, atau fisik, tetapi bagaimanapun juga untuk sampai kepada anak, itu anak tidak bisa melakukan sendiri. Perlu ada orang lain yang melakukan untuk anak, dan itu melibatkan kondisi mental, budaya, tindakan, sikap, dan emosi dari para pengasuh. Nah, pada poin inilah psikologi itu mempunyai peran. Kami akan mencoba untuk berkontribusi dalam area ini. Karena bagaimanapun juga penting ada pemahaman yang baik tentang kondisi mental para pengasuh, sikap dan emosi para pengasuh yang nantinya akan berimbas pada kondisi kesehatan anak. Kiranya demikian supaya tidak berkelamaan. Ini kita akan mengawali kelas kerabat ini. Semoga nantinya berguna, bermanfaat untuk pencegahan stunting pada anak-anak di Indonesia yang kita percaya akan menjadi investasi yang sangat penting di masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kelas ini nanti berguna dan bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan. Untuk acara selanjutnya adalah penandatanganan nota kesepakatan antara Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon Ibu dan Bapak untuk menempatkan diri.
Baik, kita lanjutkan. Untuk acara selanjutnya, sambutan dan arahan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dr. Andirita Maryani, MPD, sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua HIMSI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Cornelius Siswa Hidayan Widiatmoko. Aduh, mohon maaf Pak. Ya, MPSI psikolog. Yang kami hormati narasumber Ibu Narastri ya, Bu. Ya, Naras Ihsan Utami, MPSI psikolog. Yang kami hormati kawan-kawan dari perwakilan BKKBN, ada Bu Eni, ini sebagai penanggung jawab Pak di Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga yang menjadi pengampu dari kegiatan ini. Yang kami hormati kawan-kawan atau teman-teman PLKB se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang ikut melalui virtual meeting. Kemudian ibu-ibu kader BKB, kemudian ibu-ibu tim pendamping keluarga se-Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Bapak Ibu sekalian, para peserta yang kami hormati. Tentu pada kesempatan ini pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita diberikan rahmat hidayah dalam mengikuti ya kegiatan ini sehingga kita bisa hadir ya baik itu secara luring ya, maupun Bapak Ibu sekalian yang ikut secara daring. Alhamdulillah Bapak Ibu kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan taslim kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tentu yang pertama ucapan terima kasih Pak ya atas supportnya yang sangat luar biasa sehingga kerjasama ini kita bisa lakukan, dan tadi telah kita saksikan bersama penandatanganan kesepakatan ya dan salah satu tindak lanjutnya langsung hari ini alhamdulillah langsung kita bisa tindak lanjuti, karena biasanya kalau penandatanganan Pak biasanya bulan depan, tahun depan. Tapi ini hal yang sangat luar biasa karena kita bisa langsung menindaklanjuti. Nah, kemudian tindak lanjutnya ini juga akan insya Allah akan berkesinambungan. Ini artinya Pak, bahwa kesepakatan ini tidak dilakukan begitu saja, tetapi ini penuh dengan perencanaan yang matang. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu dari HIMSI kami ucapkan terima kasih, dan teman-teman dari BKKBN khususnya teman-teman atau Bapak Ibu dari tim kerja ketahanan keluarga saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi karena ini adalah salah satu kontribusi kita dalam rangka percepatan penurunan stunting. Yang berikut bahwa untuk kelas orang tua hebat ini memang secara nasional sudah dilakukan. Tetapi kita berharap bahwa di tingkat provinsi dengan melibatkan Bapak Ibu dari kabupaten kota, ini saya melihat memang daerah istimewa Yogyakarta salah satu provinsi yang menindaklanjuti. Saya belum melihat untuk yang lain ya. Apakah saya infonya yang kurang, tetapi ini merupakan satu inovasi Pak, karena kita mampu menindaklanjuti ya apa yang dilakukan oleh pusat, dan ini khusus di daerah istimewa Yogyakarta
Sehingga kegiatan kelas orang tua hebat ini akan mudah sekali kita lakukan evaluasi. Kemudian akan kita melihat seperti apa nanti impact dari kegiatan ini. Jadi ini akan mudah. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, karena kegiatan ini akan dilakukan sebanyak 11 seri, jadi saya minta di setiap seri ada evaluasi yang kita lakukan, sehingga impact-nya itu akan terasa kita lihat. Ya, oh ternyata di seri kedua ini loh yang sudah kita lakukan. Impact-nya seperti ini. Jadi saya minta teman-teman coba buat tools untuk mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan dengan 11. Ya, nah, kemudian ini juga yang akan bisa kita angkat di setiap pertemuan, ya seperti apa, ya apa namanya di seri 1, 2 dan seterusnya. Dan ini saya berharap bahwa di kelas orang tua hebat ini tentu banyak masukan yang kita harapkan dari seluruh yang hadir nanti, karena mereka yang tahu persis seperti apa kondisi yang ada di keluarga-keluarga yang ada di masyarakat. Karena ini yang terlibat. Ya tentu teman-teman dari TPK, teman-teman PLKB, kemudian kader-kader kita yang tahu persis seperti apa di lapangan. Oleh karena itu tadi juga sudah disampaikan bahwa tidak sekedar dia sehat, ya, tapi tentu banyak hal yang harus diketahui dan tidak sekedar diketahui, tetapi diimplementasi apa yang dia sudah dapatkan. Inilah yang menjadi substansi kenapa kegiatan kelas orang tua hebat ini kita lakukan. Dan ini sampai 11 pertemuan. Yang artinya bahwa ini akan berkelanjutan. Jadi sekali lagi Bu Eni dan teman-teman, ada Bu Ika. Nah, nanti kita akan lakukan evaluasi apakah per seri atau kita bagi seperti apa. Triwulanan kah atau seperti apa. Silakan aja secara teknis Ibu menyusun itu. Saya minta di kegiatan ini dengan kita melakukan evaluasi, kita akan mengetahui ya bahwa kelas orang tua hebat, oh ini loh yang kurang. Oh ini yang harus kita tidak lanjut. Oh ini yang harus ditambah. Ya, sehingga sekali lagi bahwa dengan penandatanganan tadi kita lanjuti dengan kegiatan ini sangat luar biasa sekali. Jadi kita tidak menunggu bulan depan dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang berikut bahwa dengan kerabat ini kita harapkan ya pengetahuan tentang pola pengasuhan ya akan bertambah. Jadi ini pola asuh memang yang salah satunya berkontribusi pada percepatan penurunan stunting. Ini sangat besar sekali kontribusinya. Ya. Nah, kemudian ini dapat diimplementasikan ya dalam pengasuhan sehari-hari, terutama saat masa 2 tahun pertama atau yang kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Banyak yang dengar tentang 1000 HPK, tetapi memahami secara mendalam, saya juga belum tentu ini orang paham betul. Kemudian apalagi kalau kita masuk pada implementasi. Ya, orang paham kan tidak sekedar, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasi. Kemudian yang berikut bagaimana kita lakukan evaluasi. Apakah memang impact-nya besar atau seperti apa? Apakah ada yang kurang atau seperti apa? Kemudian masa 1000 HPK ini sangat penting sebab kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat pesat pada saat itu. Makanya dikatakan sebagai golden period. Ya, masa emas. Nah, kemudian ini hal yang sangat berdampak ya terhadap kualitas dan kesehatan generasi masa depan yang akan datang ya, di mana Bapak Ibu sekalian bahwa tahun 2045 akan kita wujudkan generasi emas yang tentu kita tidak mulai 2045 tapi tentu kita mulai dari sekarang. Nah, kemudian yang menjadi sasaran kita adalah tentu calon pengantin. Ini di mana-mana kita sudah diskusi pada calon pengantin yang akan menjadi calon ibu dan akan menjadi seorang ibu yang harus tahu persis seperti apa 1000 hari pertama kehidupan. Karena kalau ini sudah dia pahami ya tentu akan mudah untuk
mengimplementasi pada saat kondisi ini ada di hadapan mereka. Kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian, di calon pengantin ya ini kita berikan ya terkait seperti apa serbuhat PK tadi, asupan gizi yang kurang ini yang akan dapat berpotensi menyebabkan gangguan pertumbuhan. Ya ini juga akan kita berikan. Nah, kemudian hal ini jika gangguan tersebut ya tentu akan menimbulkan berbagai persoalan seperti penyakit tidak menular, pertumbuhan kognitif terhambat, ya sehingga ya bisa melahirkan anak-anak yang tidak cerdas. Kemudian seperti juga gangguan pertumbuhan tinggi badan sehingga berisiko pendek atau bahkan stunting. Selanjutnya bahwa masalah gangguan tumbuh kembang pada anak, ya anak khusus untuk anak stunting merupakan masalah gizi buruk yang di dunia termasuk di Indonesia. Ya sehingga dampak stunting tidak hanya berdampak buruk bagi anak, namun juga bagi masa depan negara. Ini yang paling penting karena kalau generasi muda kita tidak dari sekarang kita apa namanya bisa memberikan pelayanan ya seperti tadi, seperti apa pemenuhan gizi, seperti apa pengasuhan tumbuh kembang anak kepada orang tua atau kepada sasaran yang akan mengimplementasi di dalam keluarga-keluarga mereka. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini juga akan membahas bagaimana pengaruh kesehatan mental. Ini penting sekali. Ya, jadi tidak sekedar gizinya, tetapi kesehatan mental ibu terhadap stunting juga agar menjadi kesempatan untuk belajar ya dan memperoleh info tentang kondisi kesehatan mental atau maternal atau ibu. Ini penting sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti secara teknis di kelas orang tua hebat akan lebih sempurna diberikan pemahaman-pemahaman ya sehingga kita bisa menjadi orang tua yang hebat ya tentu dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anak kita untuk mewujudkan generasi yang cerdas, generasi berkualitas ya tentu generasi emas ya pada tahun 2045. Demikian barangkali yang kami bisa sampaikan dan mari Bapak Ibu sekalian kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan perdana kelas orang tua hebat ini di daerah istimewa Yogyakarta ya kita nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih dan kepada Pak Cornelius dan kepada narasumber dan teman-teman semua, termasuk Bapak Ibu yang hadir melalui virtual meeting, saya ucapkan terima kasih banyak atas support, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutan dan arahan yang diberikan. Untuk acara selanjutnya, yaitu penyajian materi dan diskusi yang dimoderatori oleh PIC Bina Keluarga Balita, Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Percepatan Penurunan Stunting, Ibu Dr. Mustika Ningtyas SPSI MPH. Kepada Ibu Ika, waktu dan tempat kami persilahkan.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua HIMSI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala UBDKB Kabupaten Kota ataupun yang mewakili, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu PKB PLKB se-Daerah Istimewa Yogyakarta, selamat pagi dan juga tentunya kader BKB, TPK, dan kader-kader hebat lainnya yang hadir pada virtual meeting kerabat seri 1 hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Hari ini kita ada pada acara kelas orang tua hebat seri 1 yang terselenggara atas kerjasama perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan HIMSI Wilayah DIY. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang kesehatan mental ibu dan stunting. Tentunya ini menjadi satu tema yang cukup menarik karena banyak dari kita selama ini banyak membahas stunting, materi-materi lebih banyak ditekankan di hal kesehatan, hal fisik yang kadang tadi disampaikan juga oleh Ketua HIMSI, Bapak Siswa juga menyampaikan bahwa psikologi punya peran di situ terkait dengan bagaimana kita mengelola kondisi mental ibu agar anak dapat tercegah dari stunting. Untuk itu hari ini kita punya 2 narasumber yang luar biasa dan saya akan memanggil keduanya untuk dapat hadir di depan bersama saya. Kami panggil yang pertama Ibu Witriastuti Susani Anggraini, SEMM. Monggo Ibu Eni. Beliau biasa dipanggil Bu Eni, kami persilahkan Bu Eni, monggo lenggah di depan. Beliau adalah Ketua Pokja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua, kami panggil Ibu Narastri Insan Utami, MPC Psikolog. Kami persilahkan. Nah, ini saya boleh panggil Mbak saja. Iya. Beliau ini adalah pengurus HIMSI wilayah DIY di tim kerja pengabdian masyarakat dan juga beliau aktif sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kurang lebih 2 jam ke depan kita akan mendengarkan paparan 2 penyajian ini dan mohon seluruh peserta dapat terlibat aktif dalam kegiatan ini karena ada door prize yang menarik yang akan diberikan untuk peserta semua. Ada 2 door prize tentunya yang berupa e-money. Nanti akan kita berikan di akhir acara. Sebelum kita mulai, saya juga akan mengingatkan untuk Bapak Ibu semua untuk mengisi link pretest yang ada di kegiatan ini karena nanti Bapak Ibu juga setelahnya diwajibkan untuk mengisi link post-test. Jika Bapak Ibu sudah memenuhi keduanya, nanti Bapak Ibu dinyatakan berhasil dalam kegiatan ini dan akan mendapatkan sertifikat yang berupa e-sertifikat. Mungkin itu informasi untuk kegiatan ini dan kita akan kembali kepada narasumber kita. Selamat pagi Ibu Eni dan Bu Narastri. Ya. Kita akan mulai sesi ini dan masing-masing narasumber akan memaparkan materi maksimal 45 menit, ya. Kemudian nanti di akhir kita akan lakukan tanya jawab. Kami persilahkan jika Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya bisa langsung mengechatkan di kolom chat ataupun nanti saya akan membuka kesempatan untuk dapat berdiskusi secara langsung dengan mengeklik tombol raise hand. Untuk itu kami persilahkan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Eni.
materi tentang bagaimana kegiatan kelas orang tua hebat ini yang masih punya 10 pertemuan setelah hari ini dan tentunya terkait dengan program-program pencegahan stunting yang ada di perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kami persilahkan, monggo Bu Eni, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang saya hormati Ketua HIMSI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Cornelius Siswa Widiatmoko MPC Psikolog, dan juga Ibu narasumber Ibu Narastri Intan Utami MPC Psikolog, ya, dan Mbak Mustika Ningtyas, teman-teman, dan tentu saja Bapak Ibu dari OPDKB, kemudian dari TPK, Bapak Ibu dari penyuluh KB, kader BKB, dan tentu saja yang dapat bergabung. Mungkin di chat di join pada pagi hari ini juga hadir dari BKKBN Pusat Ibu Sinta Saragih. Ya, kami kemarin melaporkan bahwa DIY akan melaksanakan kegiatan ini yang bekerja sama dengan HIMSI. Terima kasih, mungkin Bu Sinta bisa hadir dan mungkin bisa turut mendampingi daerah istimewa Yogyakarta dalam program kerabat, ya. Ya, terima kasih. Mungkin saya langsung saja materi bisa di-share, ya. Terima kasih. Jadi program Orang Tua Hebat ini memang program nasional, ya, yang dulu sebelumnya mungkin pernah kita namanya Sekolah Orang Tua Hebat, ya, kemudian dikembangkan dan harapannya kelas Orang Tua Hebat ini bisa memberikan informasi, ya, terkait dengan tadi percepatan penurunan stunting, kemudian bagaimana pengasuhan kepada anak, termasuk bagaimana untuk 1000 hari pertama kehidupan yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala, bahwa umur 2 tahun pertama adalah periode emas yang benar-benar harus kita siapkan. Untuk itu semoga program Orang Tua Hebat ini bisa menambah wawasan dan harapannya tentu saja nanti bisa ditularkan kepada sasaran, begitu, ya, yang hadir saat ini mungkin lebih kepada pengelola program dan kader, ya. Jadi kerabat di tahun 2022, kemudian di 2023 seperti tadi saya sampaikan kelas TPK Hebat ini juga ada programnya terkait juga sesi-sesi seperti pertemuan pada pagi hari ini, ya, melalui daring. Ini tentu saja harapannya untuk bisa mencapai target PROPN, Proyek Prioritas Nasional untuk 1000 hari pertama kehidupan, dan juga di pusat juga dikembangkan dengan program BKBHI, Bina Keluarga Balita Holistik Integratif, yang bahkan ini ada unggulan. Jadi nanti ada harapannya ada selain BKBHI ini ada yang lebih unggul, begitu, ya, yang menjadi yang mungkin lebih prestasinya lebih tinggi dibanding BKBHI pada umumnya. Kemudian pada saat 2024 awal dan 2023 akhir juga kita pusat juga mengembangkan program The Best 1000 hari pertama kehidupan, dan bahkan kegiatan audit kasus stunting dalam pencegahan stunting ini juga kami didampingi oleh pakarnya dari ahli anak, spesialis anak, kemudian ahli gizi dan juga psikolog dan lain sebagainya, termasuk bagaimana untuk mengembangkan terkait dengan pengasuhan anak melalui kartu kembang anak dan sebagainya. Ya, ini mungkin program-program kita yang tentu saja para kader tidak asing lagi, ya, dengan program-program di dalam program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, ya. Jadi kita bisa lebih perjelas, ya, untuk kelas Orang Tua Hebat atau kerabat ini tentu saja kelas pengasuhan yang saat ini memang kita laksanakan nanti secara daring, ya, untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan
orang tua dan para pengelola kegiatan bina keluarga balita khususnya bagi PKB dan kader ini dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak ya. Jadi sehingga kita harapkan juga tools atau alat ukurnya dapat dipakai ya, yaitu berupa kartu kembang anak. Ini diharapkan semua balita mempunyai kartu kembang anaknya. Dan kerabat ini nanti juga akan dilaksanakan sebanyak 11 series ya, berseri begitu ya. Kemudian memang ada sedikit persyaratan bagi peserta untuk bisa nantinya akan kita adakan tadi Bu Musika menyampaikan selain ada door prize, selain ada pre-test dan post-test yang akan dilaksanakan, ini juga peserta wajib mengikuti kegiatan ini ya minimal 8 kali pertemuan ini akan dapat mengikuti proses wisuda ya. Ya, wisudanya kita luring atau daring ini Mbak Ika? Ya, nanti bisa kita itu ya, mudah-mudahan kita bisa ada luringnya ya. Wah, terima kasih ya. Nah, program Orang Tua Hebat ini memang seperti tadi disampaikan, tadi sudah diawali dengan pretest dan nanti akan ada post-test ya. Memang ini kita lakukan untuk mengukur begitu ya bagaimana pemahaman dari peserta ya sebelum dan setelah mengikuti paparan begitu ya. Dan ini menjadi ukuran kita dan minimal nilainya itu nanti 80 itu ya. Setiap seri itu nanti akan mendapatkan sertifikat. Ya. Untuk sertifikat ini sendiri nanti bisa langsung diunduh dari link yang nanti akan kita siapkan. Ya. Bapak Ibu para kader yang saya banggakan, ya. Tentu saja manfaat kerabat ini adalah setelah nanti para narasumber gitu dapat memberikan materinya ya khususnya terkait dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang ya khususnya bagi anak ya dari balita ya 0 sampai 6 tahun begitu ya. Ini memang kerabat ini kita harapkan ya untuk dapat nanti dipraktekkan ya ilmu-ilmunya ini dan bisa disampaikan kepada sasaran ya. Saat ini memang kendala kita adalah memang untuk pelatihan, orientasi, kemudian juga mungkin pendampingan ini yang sangat minim begitu ya. Jadi sehingga kami berharap bahwa kerabat atau kelas orang tua hebat ini benar-benar dimanfaatkan oleh para kader, PKB, TPK dan sebagainya untuk menerima ilmu begitu ya. Untuk tadi itu juga kita sudah saksikan bahwa perwakilan BKKBN DIY bekerja sama dengan himpunan Psikologi Indonesia untuk cabang daerah istimewa Yogyakarta yang nanti akan berkenan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua terkait dengan pengasuhan ya. Nah, ilmu yang beragam dari narasumber ini tentu saja nanti terkait dengan tadi salah satunya kesehatan mental dan nanti pengasuhan kepada anak ya, anak dan khususnya balita gitu ya. Kemudian nanti manfaat dari pertemuan ini nanti tentu saja ada sertifikat yang ini akan menjadi bukti bahwa kader memiliki sertifikat atau pengembangan kompetensi khususnya di dalam tumbuh kembang balita ya. Tentu saja pasti dengan kita menerima ilmu tentu saja pastinya selain bisa untuk dipakai untuk sendiri itu bisa kita berikan kepada orang lain dan khususnya ini pastinya tadi harapannya adalah untuk generasi emas ya 2045. Jadi kita harapkan bahwa kader-kader ini juga bisa memberikan mendampingi untuk generasi emas nanti 2045 atau Indonesia emas ini harus bisa terwujud ya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini rencana materi ya 11 series atau sesi yang nanti akan kita ikuti begitu ya. Yang pada hari ini tentu saja sesi terkait dengan maternal mental health dan stunting ini nanti disampaikan oleh Ibu Narastri Insan Utami MPC psikolog ya matur nuwun Ibu nanti yang pertama ya. Kemudian
Nanti sesi kedua kita ada budaya kehamilan dan tantangannya. Kemudian sesi 3 ada first time mother tentang pentingnya dukungan sosial dan membangun efikasi diri calon ibu. Kemudian nanti ada membangun kapasitas keluarga sebagai sistem pengasuhan. Dan di series kelima kita ada depresi pada ibu dan pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Ini juga saat ini juga dibutuhkan ya ilmu ini. Yang kemudian di series keenam ada peran integrasi sensorik dalam pola makan terhadap risiko stunting. Nah, seperti kita ketahui bahwa stunting itu juga ada intervensi spesifik begitu ya untuk bagaimana untuk pemberian gizi dan sebagainya nanti akan diangkat pada series ke-6 ya terkait dengan pola makan ya. Kemudian series 7 ini nanti akan ada membangun kesehatan mental anak usia dini sesuai budaya setempat ya. Memang mungkin seperti daerah istimewa Yogyakarta yang mempunyai budaya ini nanti akan mengalir terkait dengan kesehatan mental anak nanti akan kita dengarkan dari ahlinya ya pada series ke-7 ya. Kemudian rencana materi di series ke-8 ini ada Raising a Secure Child ya, membangun ketahanan emosional pada anak. Ini juga saat ini juga dibutuhkan oleh para ibu ya, bagaimana nanti ketahanan emosional anak ini bisa selalu terjaga ya. Kemudian di seri 9 ini ada pentingnya membangun kelekatan dengan anak pada usia 2 tahun pertama atau tadi 1000 hari pertama ya kehidupan. Ini juga akan kita bahas ya. Kemudian terkait dengan digital parenting ya, ini membesarkan anak yang bahagia dan sehat di era digital ya. Ini juga beberapa waktu sebelumnya kita juga ada kelas kerabat ini juga membahas terkait dengan internet, bagaimana pengaruh internet saat itu. Alhamdulillah narasumber dari Gusti Kanjeng Bendoro yang bersedia untuk menjadi testimoni dan memberikan dialog itu dengan para kader saat itu difasilitasi oleh BKKBN pusat ya. Kemudian di sesi 11 ada pembiasaan eat happily untuk meminimalkan terkait dengan stunting dan tentu saja nanti harapannya ada peran masyarakat setempat untuk membangun kesehatan mental anak usia dini ya. Sangat menarik ya ibu-ibu yang materi-materi yang nanti akan kita dapatkan. Kami berharap ini jangan ditinggalkan dan ikuti sampai seluruh materi bisa ibu bapak dapatkan ya. Nah, berikut adalah para narasumber ya. Ini ada Ibu Narastri Insan Utami MPC Psikolog yang pada sesi hari ini beliau akan menyampaikan materinya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya mungkin sekitar 2 minggu ke depan ya Bu Ika ya. Alhamdulillah Bapak Ketua HIMSI Bapak Cornelius Siswa Widiatmoko MPC Psikolog juga bersedia menjadi narasumber. Kemudian ada Ibu Andika Yurita KMPC Psikolog, kemudian ada Ibu Dr. Rita Eka Izati MSI, kemudian ada Ibu Angelina Diah Arum Setianing Tias MPC Psikolog, kemudian ada Dr. R. Rahmi Diana MA Psikolog, kemudian ada Ibu Jatu Anggreni SPC MPC Psikolog. Kemudian ada Ibu Martaria Rizky R. MPC Psikolog dan ada Ibu Debri Setia Ningrum MPC MPC Psikolog. Kemudian ada Ibu Ratna Yunita Setiani Subarjo MPC Psikolog. Nah ini kerjasama ini dari para narasumber dari HIMSI yang menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua ya. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala, ya kita akan adakan evaluasi. Jadi mungkin setiap materi nanti kita akan evaluasi, misalnya seperti berapa jumlah kader yang hadir, kemudian berapa orang juga akan OPDKB yang mendampingi, termasuk juga Bapak Ibu penyuluh KB, terus kemudian perwakilan BKKBN DIY dan
apakah juga ada dari luar DIY, begitu nanti akan kita evaluasi. Sebagai undangan pada hari ini memang kita mengundang sekitar 300 orang peserta di masing-masing kabupaten kota. Kita ada sasaran yang juga menjadi target kita. Semoga semua kabupaten kota juga mengirimkan pesertanya sesuai yang kita harapkan ya. Kemudian, ya ini Bapak Ibu mungkin nanti ke depannya bahwa kita punya kelompok bina keluarga balita itu sebanyak 1473 dan harapannya dari semua sasaran ini pastinya nanti bisa bisa seluruh kader begitu bisa memberikan ilmunya bisa menyasar ke sebanyak 1473 kelompok bina keluarga balita, di mana di dalam kelompok ini mungkin ada sekitar 20, 30, bahkan mungkin 50 ibu atau keluarga yang mempunyai balita. Tentu saja ini PR kita bersama bahwa ilmu ini bisa tersampaikan kepada keluarga yang mempunyai balita. Kemudian beberapa kegiatan yang kita ingin berlanjut, jadi kegiatan seperti penyuluhan, kemudian mungkin pendampingan dan sebagainya ini memang sudah selalu kita laksanakan ya di tahun-tahun sebelumnya dan bahkan ada internalisasi pengasuhan balita, kemudian ini juga menyasar kepada PKK dan sebagainya dan juga terkait dengan kartu kembang anak yang kita perlu juga pakai untuk mendampingi para balita. Ini semua sudah kita laksanakan dan kami berharap kegiatan-kegiatan yang telah baik ini juga terus berlanjut bisa dikembangkan. Termasuk bagaimana kemitraan kita yang saat ini memang tentu saja yang sangat di lapangan yang sangat mendukung itu dari tim penggerak PKK atau PKK, kemudian dari Kodim, kemudian dari KUA, kemudian mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ya, ini juga kami harapkan kemitraan ini juga bisa berlangsung dan tentu saja harapannya adalah untuk generasi emas 2045 bagi anak-anak kita. Mungkin beberapa ini Mbak Ika rencana kegiatan kita nanti harapannya ibu-ibu bisa mengingat-ingat ya tanggalnya setiap 2 minggu begitu ya. Kapan ya 2 minggu lagi dan materinya apa begitu ya. Begitu seterusnya sampai nanti mungkin kita habis di 11 pertemuan. Mungkin dimungkinkan ada beberapa kali kita ada luringnya ya Mbak yang akan kita laksanakan di 5 kabupaten kota gitu ya. Jadi nanti kita bisa juga secara langsung bersama-sama ibu-ibu ya. Jadi narasumber dan di sana ada beberapa ibu yang mungkin bisa di situ saat itu juga kita bisa langsung berdiskusi. Ya, mungkin itu Mbak Ika yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita akan kembangkan dengan diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni yang sudah banyak ini memberikan gambaran kepada kita semua Bapak Ibu bahwa ke depan ada 11 ya Bu ya, masih ada 10 lagi kelas orang tua hebat yang materinya ini saya mendapatkan ada beberapa yang chat pribadi ya menarik sekali ternyata materinya ini semakin ke belakang semakin implementatif sehingga tidak hanya teori begitu yang kita dapatkan nanti dari narasumber terutama dari HIMSI wilayah DIY dan mohon dicatat ya Ibu Bapak semua 2 minggu lagi kita akan ketemu di kelas orang tua hebat bersama narasumber-narasumber ya tentunya hebat. Nah tentunya setelah paparan Bu Eni ini Ibu dan Bapak mungkin kemudian timbul ide, wah saya kepengen usul begini begitu, silahkan kami persilahkan kami membuka diri untuk adanya masukan, silahkan ketikkan di kolom chat dan nanti akan kami rangkum apa yang menjadi masukan-masukan Bapak dan Ibu semua sehingga kerabat di 10 pertemuan selanjutnya akan menjadi semakin hebat. Nah, kita akan berlanjut ke narasumber kita yang kedua. Selamat pagi. Ibu, Selamat pagi, Bu Ya. Ika.
kita sudah kedatangan Ibu psikolog cantik, Ibu Narasri Insan Utami. Biasa dipanggil siapa ini? Saya biasa dipanggil Astri. Dia biasa dipanggil Aci ya. Kalau saya panggilnya ini biasanya Mbak Aci gitu. Nah, hari ini narasumber kita dari HIMSI DIY akan bercerita banyak tentang bagaimana kondisi kesehatan mental ibu yang akan banyak berpengaruh atau berimbas, berefek pada kejadian stunting. Apa dan bagaimana kok bisa orang tua ini kemudian kondisi mentalnya sangat berpengaruh begitu ya, Bu Aji ya. Ini kita akan dapatkan secara gamblang dan tuntas. Kami persilahkan jika nanti di tengah-tengah ingin ada pertanyaan, kemudian ataupun ingin ada komentar, silahkan bisa dimasukkan ke kolom chat. Tidak perlu menunggu narasumber untuk selesai menyajikan. Untuk itu kami persilahkan untuk dapat memberikan materi terkait dengan kesehatan ibu dan stunting. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Ibu Witriastuti, Ibu Susan, terima kasih telah berkenan memberi saya kesempatan yang kedua ini menjadi narasumber kedua, dan kepada Ibu Dr. Mustika Ningtyas, dan yang saya hormati Bapak Cornelius Siso selaku Ketua HIMSI DIY. Terima kasih Bapak. Dan semua peserta partisipan hari ini, selamat pagi. Senang sekali saya bisa menjadi bagian dari pemberi informasi untuk pencegahan stunting, karena isu stunting di Indonesia masih termasuk prevalensinya masih tinggi ya Bu ya. Ada penurunan tapi masih untuk di dunia ini masih di atas yang seharusnya maksimal 20%, kita masih di dekat angka segitu ya Bu ya. Jadi senang sekali, semoga Bapak Ibu kader di sini juga makin semangat untuk kita bersama-sama menurunkan dan mencapai target stunting yang lebih rendah di Indonesia. Nah, seperti yang disampaikan Pak Siso tadi pagi, Bapak Ibu, kalau kesehatan mental itu juga ternyata berpengaruh pada terjadinya stunting pada anak. Karena memang seorang ibu itu menjadi figur utama ya dalam pemberian pola asuh di keluarga. Bagaimanapun ibu, baik ibu yang bekerja atau ibu yang tidak bekerja, ibu yang usianya masih 20-an, ibu yang di atas 30-an, itu semuanya memiliki peran yang besar dalam perkembangan anaknya masing-masing. Nah, di sini kalau kita ngomongin kesehatan tuh sudah tentu kita membayangkan badan yang bugar, bisa kemana-mana gitu. Sedangkan tidak sehat itu adalah kalau kita ngelokro di rumah, tiduran, pusing, begitu, itu tidak sehat. Nah, tapi ternyata ada istilah sehat mental yang mungkin ciri-cirinya berbeda dengan yang biasa kita alami gitu. Orang yang sehat mental dan orang yang tidak sehat mental mempunyai ciri-ciri yang berbeda dari sehat fisik dan tidak sehat fisik. Nah, nanti kita akan membahas seperti apa sih orang yang tidak sehat, dan ada materi tambahan sedikit-sedikit nih kalau untuk Bapak Ibu sebagai kader, bagaimana kita bisa menjadi orang yang membantu ibu yang mengalami ketidaksehatan mental. Nanti kita juga akan mempelajari hal tersebut. Oke. Nah, ini kalau mau masuk langsung ke kesehatan mental rasanya kurang afdol ya. Kita akan membahas sedikit-sedikit lagi tentang stunting, dan saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin sudah lebih paham banget gitu. Kalau definisi stunting, kan stunting itu memang kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, jadi dalam waktu yang lama, dan terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya. Itu definisi menurut Kemenkes, dan sedangkan menurut WHO kurang lebih sama. Jadi kalau stunting menurut WHO itu kondisi anak yang pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usianya yang kurang dari -2 standar deviasinya pada kurva pertumbuhan WHO. Dan kondisi ini tidak dapat dikembalikan diakibatkan nutrisi yang tidak adekuat atau infeksi yang berulang, maksudnya sakit lagi berulang-ulang, kronis di 1000 kehidupan per hari pertama kehidupannya masih sama. Kalau dilihat di KIA,
Berarti di sini titik kalau anak stunting itu ditunjukkan dengan kurva pertumbuhan yang menuju area merah ke hitam. Nah, di sini saya merasa peran kader tuh sangat membantu banget buat para ibu-ibu yang ibu-ibu muda terutama mungkin sekarang ibu-ibu Gen Z yang udah jadi ibu muda atau mungkin generasi milenial yang kurang kurang apa ya, kurang peduli gitu. Karena misalnya saya juga sebagai ibu yang memiliki bayi, saya dan teman-teman saya ini jarang ke posyandu, Bu. Kami mengakuinya gitu, jarang ke posyandu. Anak pertama saya jarang banget ke posyandu. Sampai waktu itu sempat didatengin ibu kadernya. Saya bersyukur sekali ibu kader di rumah saya tuh semangat gitu. Dan dia mendatangi saya gitu untuk mengajak ayo ke posyandu. Dan waktu itu saya masih kayak iya Bu gitu. Tapi ternyata juga nggak tiap bulan. Tapi alhamdulillah anak kedua ini saya sudah bertobat. Saya setiap bulan pasti ke posyandu. Dan kalau saya pernah sekali nggak datang, saya udah di WhatsApp ibu kader untuk coba segera timbang bayinya dimanapun, boleh ke rumah sakit, boleh kemana, segera timbang, lalu laporkan WhatsApp ya ke posyandu ibu kadernya gitu. Nah, ini memang saya ngerasa peran kader tuh luar biasa karena ibu-ibu muda itu memang banyak yang ngerasa males gitu. Apa sih ke posyandu? Nah, padahal di sini penting banget ya untuk seorang ibu datang ke posyandu menimbang berat badannya karena bisa memantau dan nanti eh, mencegah terjadinya gizi buruk kronis. Nah, mungkin ini sebagai curhatan ibu generasi milenial gitu. Saya berterima kasih sekali gitu kepada ibu-ibu kader. Semoga tetap semangat dan dalam merayu ibu-ibu Gen Z-nya dan ibu-ibu milenial yang malas-malas. Nah, padahal kalau kita lihat dampak stunting itu emang banyak banget ya. Banyak banget seperti misalnya nanti kalau anak stunting itu memiliki tubuh yang pendek dan berat badannya rendah. Dan yang paling jangka panjangnya adalah memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Itu bahaya banget ya. Saya jadi ingat dokter anak saya. Dulu pernah waktu anak saya sekitar usia 2 tahunan, anak saya demam lebih dari 3 hari, akhirnya tes darah. Terus waktu tes darah diketahuin kalau zat besinya rendah, terus ada apa laginya rendah gitu, oh HB-nya rendah gitu. Terus dokternya langsung ngasih tahu kan, ibu kurang ngasih makanan berdaging ya, ibu kurang ini ya, dokternya langsung kayak gitu dan langsung menanyakan, emang ibu mau kalau anaknya besok nggak pinter di SD, emang ibu mau kalau anaknya lemot gitu. Nah itu kata-kata dokter tuh mengena sekali di saya dan itu menyadarkan saya bahwa memang peran ibu dalam mendidik dan memberi pola asuh segala macam makan pada anak tuh penting banget. Dampak lainnya, stunting anak tentu mudah sakit dan beresiko mengidap berbagai penyakit di masa dewasa di masa dewasa berikutnya. Nah, kalau kita lihat 1000 hari pertama kehidupan, di sini ini di 1000 hari pertama kehidupan itu kan dimulai dari fase masih janin ya, masih anak di dalam kandungan atau janin dan itu berlangsung kalau dilihat-lihat ternyata lama juga ya, selama 270 hari. 9 bulan 10 hari itu kalau dihitung-hitung selama 270 hari. Nah, padahal di sini ibu hamil itu kan kadang nggak tahu mulai hamil dari awal ya Bu ya. Kadang-kadang seorang ibu yang hamil tuh tahu hamil setelah 8 minggu, setelah 9 minggu gitu baru sadar, oh saya hamil ya gitu. Banyak ibu-ibu yang mengalami kejadian tersebut. Padahal kan perkembangan ini sudah dimulai dari hari pertama. Kalau dia baru tahu 8 minggu itu kan berarti sudah miss beberapa hari ya. Nah makanya bisa jadi ini pentingnya juga memberikan informasi kepada calon ibu mengenai stunting itu udah diberikan dari masa sebelum menikah dan masa-masa sebelum hamil karena kadang hamil tuh yang itu tadi nggak ketahuan di awal-awal padahal hari berganti hari itu si janin selalu butuh gizi dan dukungan lainnya yang adekuat. Setelah itu sampai anak berusia 2 tahun yaitu masih ada 730 hari lagi. Ini masih perlu dikejar untuk pemenuhan
segala macamnya, gizinya dan segala macamnya. Karena pada 1000 hari pertama kehidupan ini organ-organ vital anak yaitu otak, hati, jantung, ginjal, tulang, tangan atau lengan, kaki, dan organ tubuh lainnya mulai terbentuk dan terus berkembang. Nah, kalau kita lihat penyebab stunting itu ada macam-macam. Yang sudah sangat sering dibahas pasti gizi buruk yang pertama, malnutrisi, infeksi kronis yaitu sakitnya berulang lama, serta kondisi lingkungan dan sosial yang kurang memadai. Nah, di sini Bapak Ibu, ternyata masih ada satu faktor resiko yang menyebabkan balita mengalami stunting, yaitu kondisi kesehatan mental ibunya. Dan ini sudah terbukti secara ilmiah. Jadi sudah ada beberapa penelitian longitudinal tentang depresi maternal atau depresi ibu hamil itu akan menyebabkan resiko stunting. Penelitian itu sudah ada di luar negeri dan juga sudah ada di Indonesia. Saya menemukan penelitian terakhir yaitu tahun 2022, berarti masih dekat banget ya. Dan itu memang dia meneliti longitudinal, meneliti ibu hamil di tahun sebelum-sebelumnya, terus meneliti saat anaknya udah usia 2 tahun, apakah anaknya stunting atau tidak, dan ternyata terbukti bahwa ibu yang mengalami depresi saat hamil atau depresi maternal itu anaknya terkena resiko stunting lebih tinggi. Ini ada hasil penelitiannya. Jadi hasil penelitiannya dari kalau mau nyari-nyari jurnal ada yang dari tahun 2022. Itu ibu yang mengalami depresi saat kehamilan. Jadi kesehatan mentalnya adalah dia mengalami gangguan mental yaitu depresi. Yang dibahas adalah depresi. Kalau kita bahas tentang kesehatan mental tuh lebih luas lagi ya, kesehatan mental nanti gangguannya ada banyak. Nah, salah satunya yang sering kita dengar atau sering dialami oleh ibu itu adalah depresi. Jadi dari hasil penelitian, ibu yang mengalami depresi saat kehamilan cenderung memiliki resiko 2,8 kali lebih tinggi melahirkan bayi yang berat badannya rendah. Bayi yang berat badannya rendah dan bayi prematur kalau di penelitiannya lebih lengkapnya seperti itu. Jadi kalau ibunya depresi biasanya nanti anaknya lahirnya prematur dan berat badannya rendah. Itu resikonya 2,8 kali lebih tinggi. Dan balita yang mengalami stunting lebih banyak ditemukan pada ibu yang mengalami depresi selama kehamilan dan itu lumayan besar. Penelitiannya hasilnya 33,8%. Itu udah lebih dari 1/4 ya. Jadi kalau ada 4 ibu hamil, 4 ibu hamil depresi, 1 dari ibu 4 tersebut akan membuat atau anaknya memiliki anak yang stunting. Jadi 33,8% kan sudah besar ya. 1/4 itu udah gede banget. Jadi di sini kita jadi semakin aware ternyata ibu hamil tuh rentan ya mengalami depresi dan ternyata juga ibu hamil depresi juga beresiko tinggi anaknya stunting. Oke, sekarang kita masuk membahas tentang kesehatan mental. Sebenarnya kesehatan mental tuh apa sih gitu? Kalau misalnya kita bahas kesehatan fisik udah kayak kelihatan banget ya, oh orang yang sehat fisik bisa lari atau bisa bangun pagi, bisa kerja, bisa masak gitu, bisa berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kesehatan mental sebenarnya mirip-mirip seperti itu. Kalau definisinya menurut WHO, orang yang sehat mental itu memiliki kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidupnya, menyadari potensi dirinya, mampu belajar dan bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Jadi kalau kita bedah satu-satu nih, berarti orang yang sehat mental itu dia bisa mengatasi tekanan hidup. Artinya kalau misalnya nih ada stres sehari-hari, wajar ya kita misalnya mengalami tekanan sehari-hari, itu orang yang sehat mental berarti bisa bangkit lagi gitu istilahnya. Dia bisa enggak ngelokro, enggak tiduran terus tiap hari, tapi dia bisa bangkit mengatasinya. Misalnya kemarin zaman pandemi, mungkin zaman pandemi kemarin ada dari beberapa kita yang mengalami tekanan hidup, misalnya
pekerjaannya dihentikan atau mengalami kesulitan ekonomi. Nah, orang yang sehat mental adalah orang yang mampu mencari cara bangkit kembali. Dan dia mampu mengatasi tekanan hidupnya. Terus orang yang sehat mental itu juga menyadari potensi diri. Menyadari potensi diri itu berarti tahu kelebihan kekurangan, tahu mau apa di hidupnya. Kalau misalnya seorang pelajar, dia tahu, oh saya mau masuk, paling sederhana, oh saya mau masuk jurusan IPA atau IPS gitu. Misalnya sehat mental bagi seorang pelajar. Atau tahu, oh saya ini pintar matematika, saya sulit fisika, berarti saya kalau belajar fisika harus lebih keras lagi gitu. Atau kalau bagi seorang ibu menyadari potensi diri, tahu kalau saya kalau masak susah, jadi saya mungkin beli makanan online aja, tapi akan mengoptimalkan nanti memastikan makanannya sehat dan segala macam, terus memastikan untuk pola asuh stimulasi lainnya gitu. Jadi menyadari potensi diri itu tahu dan menggunakan potensinya untuk seoptimal mungkin. Mampu belajar dan bekerja, karena orang sehat mental tuh pasti ada dorongan untuk meraih hal-hal yang lebih tinggi, sehingga dia pasti bisa belajar dan bekerja secara produktif. Jadi kalau kebalikannya nih, orang yang nggak sehat mental itu biasanya tidak bekerja, terus tidak mau belajar, dan tidak mau ngapa-ngapain, nggak produktif. Yang berikutnya lagi, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitas. Bahasa gampangnya tuh orang yang sehat mental tuh bermanfaat buat sesama. Nah, ini adalah ciri-ciri sehat mental atau definisi kesehatan mental menurut WHO. Jadi kondisi kesehatan mental biar kalau kita penasaran kan, sebenarnya saya sehat mental nggak sih gitu. Nah, paling gampangnya adalah kalau kita sehat mental, kita tuh akan merasakan batin yang tenang gitu deh. Merasa tentram, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Jadi kalau orang yang sehat mental tuh kita bawaannya bisa senyum, bisa bersapa dengan orang lain, bisa menikmati hujan tuh bisa dinikmatin. Oh hujan, oh ya udah, alhamdulillah hujan. Atau oh panas, ya udah nggak apa-apa neduh gitu. Nah itu kita bisa menikmati kondisi kehidupan sehari-hari. Dan kita bisa menghargai orang sekitar kita. Itu adalah kesehatan mental. Jadi orang yang sehat mental adalah orang-orang yang seperti itu. Nah kebalikannya nih Bapak Ibu, kalau orang yang tidak sehat mental disebut mengalami gangguan kesehatan mental atau istilahnya itu mental disorder. Atau mungkin kalau pakai sakit mental itu kesannya kayak agak-agak serem soalnya. Sakit mental gitu, tapi sebenarnya lawannya sehat mental biasanya kita nyebutnya mengalami ketidaksehatan mental atau mengalami gangguan mental disorder. Nah, gimana sih gangguan kesehatan mental? Gangguan kesehatan mental itu adalah kondisi kesehatan di mana individu tersebut mengalami gangguan klinis yang signifikan atau adanya perubahan signifikan dalam pola pikir, regulasi emosi, atau perilaku. Orang yang mengalami gangguan mental akan terkait dengan rasa penderitaan atau ketidaknyamanan yang tampak berat, misalnya ada tekanan emosional, kesedihan yang mendalam, mengalami penurunan fungsi sehari-hari, dan memiliki resiko mencederai diri sendiri. Jadi misalnya orang yang mengalami depresi itu biasanya cara berpikirnya tidak seperti biasanya. Contoh misalnya ada kalau di kantor dia bisa kerja seperti biasa, terus lama-lama kok aneh ya, kok dia tidak bisa bekerja lagi ya, kok kalau diajak ngomong nggak nyambung ya, gitu. Itu berarti ada perubahan pola pikir nih. Tapi kalau depresi itu berarti pola pikirnya perubahannya signifikan gitu. Benar-benar bukan cuman kita ngerasa oh dia agak-agak lagi bingung kali gitu. Enggak, tapi kalau depresi itu berarti ada perubahan yang signifikan, termasuk dalam kondisi emosinya. Misalnya ada orang yang biasanya senyum-senyum aja, biasa-biasa aja, tahu-tahu marah-marah terus. Atau kebalikannya nangis terus kerjaannya. Nah ini yang biasanya dialami oleh ibu ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu akan mengalami momen-momen tapi dalam waktu lama, misalnya tuh marah-marah terus ke anaknya. Atau
mengalami sindrom ingin nangis, terus merasa tidak berdaya terus-terusan. Terus perilakunya juga berubah. Nah, ini nanti kita bisa lihat apakah dia mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi kalau orang-orang yang mengalami gangguan mental, kita bisa lihat dia ada kondisi ketidaknyamanan yang tampak berat gitu. Itu yang perlu kita garis bawain. Nah, di sini ada faktor resiko gangguan kesehatan mental. Ternyata Bapak Ibu, wanita itu lebih cenderung terkena depresi 2 kali lipat dibanding laki-laki. Kok bisa sih gitu? Kira-kira kenapa ya? Kok bisa ya? Coba dong Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kolom komentar. Kira-kira kok bisa sih ibu itu atau wanita mengalami depresi 2 kali lipat dibanding laki-laki? Ada yang bisa, ini kolom komentarnya minta tolong dibuka. Kenapa ya? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa kira-kira wanita itu lebih cenderung 2 kali lipat terkena depresi dibanding laki-laki? Itu di message bawah-bawahnya bisa dilihat. Mungkin karena masalah gender, oke, iya. Jadi memang masalah gender tadi lebih rentan ya wanita ya. Karena beban aktivitas, oke, karena beban aktivitas atau kerjanya. Iya, bisa jadi ya perempuan tuh udah mungkin perempuan yang dituntut bekerja, udah kerja, terus nanti di rumah juga ngurusin rumah tangga bisa jadi. Karena beban ganda, betul bisa jadi. Karena wanita lebih menggunakan perasaan. Mungkin gitu karena mengutamakan perasaan jadinya terbawa perasaan hanyut terus hilang gitu ya. Hanyut terus hilang jadi depresi bisa. Pengaruh hormon juga. Ya, betul sekali pengaruh hormon. Karena perempuan suka memendam. Oke, bisa. Ya, Bapak Ibu sebenarnya udah benar semua ya. Karena perempuan, karena hormonal itu juga nanti kita akan bahas tuh. Ternyata waktu hamil, waktu melahirkan dan menyusui itu memang ada perubahan hormon yang signifikan tuh di ibu. Oke, karena terus perannya dan peran ganda ini nanti lebih terkait dengan tuntutan masyarakat ya. Ternyata kenapa wanita 2 kali lebih tinggi terkena depresi dibanding laki-laki? Karena memang tuntutan masyarakat itu terhadap wanita nggak berkurang kalau dia udah bekerja. Misalnya ibunya udah kerja nih, tapi tetap ternyata wanita itu dituntut untuk anaknya harus benar, anaknya harus sehat, anaknya harus bersih gitu. Tuntutan itu terkesan ya lebih tinggi dituntut kepada ibunya dibanding bapaknya. Padahal misalnya sama-sama kerja. Gitu. Terus perempuan lebih banyak yang dipikirkan. Iya, karena perempuan tuh otaknya katanya multitasking ya. Dan memang benar sih otak perempuan tuh banyak. Terus bisa mikirin banyak hal. Akhirnya ujung-ujungnya jadi overthinking. Nah, gitu deh. Jadi overthinking terus saat dia tidak bisa mengendalikan pola pikirnya. Akhirnya bisa menjadi depresi. Stres dulu terus baru depresi. Baik, betul sekali semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Nah, terus itu faktor resiko kesehatan mental yang pertama. Yang kedua, ternyata tadi wanita setelah melahirkan tuh memiliki faktor resiko terkena gangguan kesehatan mental juga gitu. Karena tadi udah dijelasin karena pengaruh hormonal. Pengaruh perubahan tuntutan, perubahan situasi yang luar biasa, termasuk kayak perubahan fase perkembangan kehidupan seseorang ya, melahirkan itu menyebabkan resiko terkena gangguan kesehatan mental. Berikutnya menjalani profesi yang memicu stres. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ya. Ini nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga. Pokoknya semuanya nih. Kalau punya pekerjaan, profesi, nggak harus pekerjaan kantoran deh. Atau kondisi tertentu yang memicu stres, berkepanjangan lah. Kuncinya di sini nih. Berkepanjangan itu akan cenderung terkena gangguan kesehatan mental juga.
Makanya mungkin kita harus pakai prinsip anak muda zaman sekarang, slay gitu. Apa ya slay itu apa Bu Iko? Santai, santai aja. Kalau dulu zamannya ngomongnya woles gitu ya, slow woles gitu. Bahasa sekarang slay gitu. Saya juga agak-agak kalau dengar bahasa sekarang tuh perlu adaptasi lagi gitu. Nah, mungkin kita bisa ya mengikuti perkembangan sekarang, slay aja gitu. Dibuat santai, jangan dibawa stres. Walaupun kerjaan tuh nggak ada habisnya gitu, jangan dibawa stres. Terus ada faktor resiko berikutnya yaitu memiliki riwayat anggota keluarga dengan gangguan kesehatan mental. Jadi ternyata kesehatan mental tuh ada bisa diturunkan faktor genetik, tapi bukan berarti kalau orang tuanya atau saudaranya yang terkena gangguan kesehatan mental, anaknya pasti terkena gangguan kesehatan mental, tidak ya, tidak. Tapi ini faktor resiko. Sama seperti kesehatan lainnya kayak diabetes. Orang tua yang diabetes bisa jadi menurunkan sakit diabetes ke anaknya. Itu bisa jadi. Nah, depresi itu juga seperti itu. Ada keluarga yang memiliki gangguan kesehatan mental, contohnya depresi, ternyata itu menjadi faktor resiko anaknya atau keturunannya menjadi depresi pula. Jadi itu memang kalau bahasa gampangnya bisa menurun, tapi bukan pasti gitu ya, itu faktor resiko. Berikutnya pengalaman traumatis pada masa awal kehidupan atau early childhood adversity. Nah, ini faktor resiko gangguan kesehatan mental bagi ibu-ibu atau mungkin bapak juga yang punya pengalaman trauma di fase awal kehidupan. Misalnya trauma itu seperti pernah mengalami kekerasan sebagai anak, jadi kekerasan terhadap anak waktu dia masih kecil. Nanti waktu punya anak itu memiliki resiko terkena gangguan mental karena terpacu oleh trauma-trauma waktu dia masih kecil. Kalau bahasa sekarang kayak inner child, wah itu kita pakai bahasa-bahasa sekarang ya. Inner child yang belum sembuh, nah itu juga memiliki faktor resiko. Dan beberapa faktor lainnya. Faktor-faktor yang di sini yang saya tuliskan adalah faktor-faktor yang memungkinkan dan membuat faktor resiko seorang ibu mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, di sini berikutnya, kalau bahas kesehatan mental itu ada tiga tiga bagian dari kehidupan ibu yang sangat bisa memacu untuk terjadinya gangguan kesehatan mental. Atau sekarang kita bahasnya depresi aja deh, karena gangguan kesehatan mental yang paling sering terjadi dan pada seorang ibu adalah depresi. Jadi kalau timelinenya seorang ibu yang bisa sangat mempengaruhi menjadi depresi itu adalah ada tiga ini. Yang pertama pada masa kehamilan atau maternal mental health. Tadi awalnya sebenarnya materi hari ini adalah maternal mental health judulnya. Cuman kemarin di bahasa Indonesia kan jadi kesehatan mental ibu. Akhirnya karena jadi bahasa Indonesia kesehatan mental ibu kita bahasnya jadi panjang jadi 3 tahap ini. Tapi kalau maternal itu sebenarnya cuma masa kehamilan aja. Nah, kesehatan mental ibu yang perlu diperhatikan dan perlu kita tolong kalau kita sebagai kader, sebagai orang-orang terdekat adalah kita perlu memperhatikan 3 fase kehidupan seorang ibu ini. Yang pertama pada masa hamil. Ibu yang mengalami kehamilan itu mengalami perubahan hormon, perubahan bentuk badan, kelelahan, dan tuntutan-tuntutan lainnya yang bisa menyebabkan gangguan mental. Berikutnya setelah hamil nih 9 bulan 10 hari itu atau selama 270 hari perkembangan hari pertama kehidupan si janin, ibu melahirkan dan nanti juga ada kemungkinan besar mengalami depresi lagi. Ini ya tantangan banget ya, udah hamil punya resiko depresi, terus begitu lolos udah selesai hamil, melahirkan deh terkena lagi tuh resiko berikutnya yaitu nanti kita sebut baby blues ya, baby blues syndrome. Setelah itu nanti fase berikutnya yang perlu tetap diperhatikan, perlu diberikan dukungan sosial pada ibu ini adalah pada saat dia mengurus balita. Karena memang luar biasa fase-fase balita ini yang membuat seorang ibu itu juga bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu maternal mental health atau kesehatan mental pada ibu hamil.
Jadi ibu yang sedang hamil itu memiliki resiko peningkatan depresi. Dan ini sekali lagi sudah terbukti ilmiah. Jadi kalau saya kemarin baca-baca materi, ada beberapa website yang bilang ini belum terbukti ilmiah gitu. Tapi setelah kita cari-cari nih kalau jurnal-jurnal itu ternyata sudah banyak jurnal yang mengatakan ada bukti ilmiahnya bahwa ibu yang depresi saat ibu hamil akan cenderung memiliki anak yang stunting. Jadi penelitian tahun 2022 itu melibatkan 700 ibu baru, jadi first mom, dan 700 ibu baru yang sedang hamil di Indonesia, dan 23%-nya itu mengalami depresi. Lagi-lagi berarti hampir seperempatnya ya, 1 dari 4 ibu hamil itu mengalami depresi. Dan 55% dari mereka menunjukkan gejala depresi dan kecemasan selama perawatan medis sebelum melahirkan. Jadi makin mendekati melahirkan, itu seorang ibu ternyata menunjukkan tingkat kecemasan yang makin tinggi. Dia makin cemas dan menunjukkan gejala-gejala depresi. Oke, dari tadi kita sudah nyebutin nih tentang depresi. Depresi itu apa sih? Apa Bapak Ibu? Sebelum ganti ke slide berikutnya saya mau nanya dulu deh. Menurut Bapak Ibu, depresi itu apa sih Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang bisa mengetikkan di kolom komentar, kolom chat ya. Kalau kolom komentar kayak di YouTube. Oke, depresi, putus asa mungkin, rasa tidak berdaya, gangguan, ya. Ketidakmampuan mengelola pilihan pikiran dengan baik, gangguan mental, overload, ya, orang-orang yang overload bisa jadi depresi, gangguan kecemasan, baik, gangguan suasana hati. Oke, hebat sekali Bapak Ibu. Nah, yang Bapak Ibu sebutin ini sudah tepat ya. Cuman kalau kayak tadi gangguan mood, gangguan kecemasan, depresi itu di atas itu semua. Tapi depresi mencangkup itu, tapi di atas itu semua. Jadi kalau kita ngomongin gangguan mental tuh ada tuh kecemasan, itu gangguan mental. Terus perubahan mood itu gangguan mental. Tapi kalau depresi itu tuh sudah lebih dari itu. Stres yang over, nah ya berlebihan. Jadi kalau stres sama depresi itu beda ya. Stres sama depresi itu beda. Depresi itu dia sudah tidak mampu mengelola stres yang sehari-hari tersebut. Oke, betul sekali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah menuangkan arti depresi dengan benar ya di kolom chat. Nah, jadi kalau depresi itu adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Jadi orang yang depresi itu dia perasaannya itu atau emosinya itu tidak seperti biasanya. Biasanya kalem terus ini tiba-tiba marah-marah terus atau jadi marah-marah terus atau jadi nangis terus tidak berdaya gitu. Dan cara bertindaknya juga berbeda. Biasanya mandi 2 kali sehari, ini bisa jadi tidak mandi 2 hari gitu. Atau enggak cuma 2 hari ya, atau lebih. Nah, jadi depresi itu lebih dari sekedar merasa stres. Depresi itu melibatkan perasaan sedih atau kehilangan kesenangan atau minat dalam aktivitas untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita cuma sedih sehari itu bukan depresi ya Bapak Ibu ya. Ada orang sedih sehari itu bukan depresi. Jadi dalam jangka waktu yang lama. Dan depresi itu berbeda dari perubahan mood. Jadi lebih gitu. Nah, depresi itu akan mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk hubungan dengan keluarga. Jadi hubungan dengan keluarganya jadi tidak baik, jadi renggang, dengan teman juga jadi renggang, dan di komunitasnya jadi tidak berfungsi. Tidak berfungsi itu tidak bermanfaat. Kalau Bapak Ibu di sini saya yakin banget Bapak Ibu pasti berfungsi semua ya, menjadi kader tuh, wah itu udah luar biasa sekali, sangat bermanfaat. Nah, berikutnya fakta-fakta depresi nih. Jadi tadi definisi depresi, fakta depresi. Yang perlu diketahui Bapak Ibu, depresi itu bisa datangnya secara perlahan. Jadi kalau kita sebagai kader atau sebagai orang masyarakat,
kita itu perlu mewaspadai atau perlu memperhatikan orang lain yang mengalami perubahan-perubahan pelan-pelan. Beda sama orang sakit jantung gitu. Orang sakit jantung itu tiba-tiba terlihat ya ada serangan, apalagi pas serangan jantung. Terlihat megang dada sebelah kiri, sakit, sesek, terlihat gitu. Walaupun kalau kita ngomong ke dokter jantung, pasti sakit jantung itu juga nggak tiba-tiba ya, pasti perlahan juga. Nah, depresi itu juga seperti itu. Depresi itu tidak datang secara perlahan. Dia nggak tiba-tiba berubah, dia nggak tiba-tiba marah-marah, atau dia tidak tiba-tiba nangis-nangis gitu. Tapi depresi itu biasanya meningkatnya secara bertahap. Nah, ini yang membuat dia itu sulit untuk diidentifikasi karena dibanding penyakit yang tiba-tiba. Jadi hari yang buruk berubah menjadi kebiasaan dan Anda mulai melewatkan pekerjaan, sekolah, atau acara sosial. Jadi orang yang depresi itu biasanya misalnya dia sedih hari ini, terus sedihnya berlanjut sampai besoknya, berlanjut lagi sampai besoknya, dan akhirnya mulai skip aktivitas sosial. Kalau di ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang depresi mungkin awalnya suka bersosialisasi, sore-sore keluar rumah ngobrol, ini mulai nggak ngobrol. Atau mungkin ke masjid gitu ya, ibunya suka sholat di masjid, ini mulai nggak kelihatan jamaah, nggak kelihatan 3 hari nggak jamaah, 4 hari, 5 hari, seminggu, terus mulai nggak datang arisan warga, nggak mulai menghilang gitu. Nah, ini perlu kita beri perhatian orang-orang yang seperti itu. Terus yang kedua, depresi itu bukan karena kurang bersyukur. Ini yang kadang-kadang nasihat yang diberikan pada orang yang depresi, misalnya ada orang depresi nih bilang, aduh sedih banget nih, aduh lagi sedih banget nih, anakku nggak mau makan, aku stres banget, anakku nggak mau makan, misalnya gitu. Ibu-ibu yang habis posyandu 2 bulan beratnya nggak naik, terus ibunya curhat, anak saya nggak mau makan Bu, gimana, ini saya sedih banget gitu. Terus nanti kita sebagai kader kita bilang, Bu bersyukur ibu punya anak, bersyukur ya Bu ya gitu. Kita depresi